Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12 MIPA 1 akan menjelaskan tentang sinar ultraviolet atau sering disebut sinar UV. Mungkin sebagian orang sudah tahu apa itu sinar UV, tapi kalian tahu nggak sih jenis-jenis sinar UV? Contoh dan wujud sinar UV dalam kehidupan sehari-hari, manfaat sinar UV bagi manusia, dan juga dampak negatifnya. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, yuk simak sama-sama. Oh iya, sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratna Aprilia, beserta teman-teman saya, yaitu Nila Malika Putri, Gariza Muhammad, Nur Hayati, dan yang terakhir sekaligus penutup, yaitu Nabila Putri Maharani. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian dan jenis-jenis sinar ultraviolet. Apa sih sinar ultraviolet? Sinar ultraviolet merupakan bagian gelombang elektromagnetik dari energi radiasi matahari pada pita 100-400 nanometer. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar ultraviolet dengan jelas. Tidak semua sinar ultraviolet yang berasal dari matahari bisa mencapai permukaan bumi. Lapisan ozon berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu untuk mencapai bumi. Nah, sampai sini udah paham belum apa itu sinar ultraviolet? Kalau sudah paham, kita lanjut ke jenis-jenis sinar UV ya. Jenis-jenis sinar ultraviolet atau UV dibagi menjadi 3, yaitu sinar UVA, sinar UVB, dan sinar UVC. Sinar UVA memiliki panjang gelombang 315-400 nanometer dan memiliki panjang gelombang yang paling panjang di antara UV lainnya. 95% dari sinar UV yang mencapai bumi adalah sinar UVA. Sinar ini dianggap sebagai sinar UV yang paling kuat dan mampu menembus awan serta kaca dan bahkan tetap ada di saat cuaca mendung ataupun hujan. Sinar UVA juga dapat menyerap lebih dalam hingga ke lapisan dermis. Dermis adalah lapisan kulit kedua setelah epidermis, di mana ia berfungsi sebagai pelindung dalam tubuh. Selanjutnya ada sinar UVB, memiliki panjang gelombang 280-315 nanometer. Sinar UVB dapat terserap oleh awan dan tidak dapat menembus kaca, namun jangkauan paparannya hanya dapat mencapai lapisan epidermis kulit. UVB dapat menyebabkan kulit memerah, perih, dan terbakar. Dan yang terakhir, sinar UVC memiliki panjang gelombang yang paling pendek, yaitu 180-280 nanometer. Dan merupakan sinar ultraviolet yang paling berbahaya bagi kulit. Namun, sinar UVC tidak bisa menembus lapisan ozon, sehingga sinar ini tidak bisa mencapai permukaan bumi. Sekarang beralih ke indeks sinar ultraviolet. Apa sih indeks sinar ultraviolet? Indeks sinar UV adalah angka tanpa satuan untuk menjelaskan tingkat paparan radiasi sinar ultraviolet yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Dengan mengetahui indeks ini, kita bisa memantau tingkat sinar ultraviolet mana yang bermanfaat dan yang dapat memberikan bahaya bagi kita. Secara matematis, indeks sinar UV dihitung menggunakan persamaan yang berada di gambar, di mana Epi adalah radiasi spektral matahari, P adalah panjang gelombang, SR adalah spektrum reference eritrema, KR adalah konstanta. Hasil akhir rumus di gambar adalah angka tanpa satuan, di mana jika semakin besar nilainya, maka semakin besar pula potensi sinar ultraviolet merusak kulit. Nah, lalu ada skala indeks sinar ultraviolet. Skala indeks sinar ultraviolet terbagi menjadi 5. Pertama ada warna skala hijau dengan indeks 0-2 dengan kategori low atau resiko bahaya rendah dengan himbauan kenakan kacamata hitam pada hari yang cerah.
Gunakan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ bagi kulit sensitif. Kedua, dengan warna skala kuning dengan indeks 3-5 dengan kategori moderate atau resiko bahaya sedang, dengan himbauan tingkat bahaya sedang bagi orang yang terpapar matahari tanpa pelindung. Tetap di tempat teduh pada saat matahari terik siang hari. Kenakan pakaian pelindung matahari, topi lebar, dan kacamata hitam yang menghalangi sinar UV pada saat berada di luar ruangan. Oleskan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam bahkan pada hari berawan, setelah berenang, atau saat berkeringat. Ketiga, ada warna skala orange pada indeks 6-7 dengan kategori high atau resiko bahaya tinggi. Tingkat bahaya tinggi bagi orang yang terpapar matahari tanpa pelindung. Diperlukan pelindung untuk menghindari kerusakan mata dan kulit. Kurangi waktu di bawah paparan matahari antara pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Tetap di tempat teduh pada saat matahari terik siang hari. Kenakan pakaian pelindung matahari, topi lebar, kacamata hitam yang menghalangi sinar UV pada saat berada di luar ruangan. Oleskan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam bahkan pada hari berawan, setelah berenang, atau saat berkeringat. Keempat, warna skala merah dengan indeks 8-10 dengan kategori very high atau resiko bahaya sangat tinggi, dengan himbauan tingkat bahaya tinggi bagi orang yang terpapar matahari tanpa pelindung. Diperlukan tindakan mencegah ekstra karena kulit dan mata dapat rusak dan terbakar dengan cepat. Minimalkan waktu di bawah paparan matahari antara pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Tetap di tempat teduh pada saat matahari terik siang hari. Kenakan pakaian pelindung matahari, topi lebar, kacamata hitam yang menghalangi sinar UV pada saat berada di luar ruangan. Oleskan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam bahkan pada hari berawan, setelah berenang atau berkeringat. Terakhir, dengan warna skala ungu dengan indeks lebih dari 11 dengan kategori ekstrim atau resiko bahaya sangat ekstrim. Himbauan tingkat bahaya ekstrim bagi orang yang terpapar matahari tanpa pelindung. Diperlukan semua tindakan pencegahan karena kulit dan mata dapat rusak dan terbakar dalam hitungan menit. Hindari paparan matahari antara pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Tetap di tempat teduh pada saat matahari terik siang hari. Kenakan pakaian pelindung matahari, topi lebar, dan kacamata hitam yang menghalangi sinar UV pada saat berada di luar ruangan. Oleskan cairan pelembab tabir surya SPF 30+ setiap 2 jam bahkan pada hari berawan, setelah berenang atau berkeringat. Contoh dan wujud sinar ultraviolet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sinar matahari. Yang kedua, robot dan lampu penyetril ruangan dari virus yang memanfaatkan sinar UVC. Yang ketiga, mesin scan uang. Dan yang keempat, alat penyetril air. Manfaat sinar ultraviolet. 1. Sinar ultraviolet merupakan sumber vitamin D. Paparan sinar ultraviolet dibutuhkan untuk merangsang produksi vitamin D di dalam tubuh. Vitamin D diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus, sehingga dapat memperkuat tulang, gigi, serta otot. Tidak hanya itu, vitamin D juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit seperti rakitis, osteoporosis, hipertensi, diabetes, serta multiple sklerosis. Yang kedua, mengurangi risiko kanker. Dalam kadar yang tepat, paparan sinar ultraviolet justru bisa mencegah berbagai penyakit kanker seperti kanker prostat, kanker pankreas, kanker ovarium, kanker usus besar, dan kanker getah bening. Yang ketiga, meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sinar ultraviolet dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saat terpapar sinar UV, tubuh akan menghasilkan lebih banyak sel darah putih yang berfungsi sebagai pelindungan tubuh. Yang keempat, membantu proses disinfeksi dan sterilisasi kuman dan bakteri.
Sinar UV sangat efektif membunuh mikroorganisme seperti virus dan juga bakteri dengan cara menembus membran sel dan menghancurkan DNA, sehingga kemampuan virus dan bakteri untuk bereproduksi dan berkembang biak bisa dihentikan. Seperti pada dunia medis, sinar UV digunakan untuk mensterilkan alat-alat kesehatan serta ruang operasi. Yang kelima, membunuh bakteri dalam air minum. Pada depot-depot air, proses penyaringan air membutuhkan proses yang steril dan higienis untuk menghasilkan air yang murni serta bebas dari kuman penyakit. Dalam proses penyaringan ini, sinar ultraviolet digunakan untuk membunuh bakteri pada air yang sedang disaring. Selain manfaat, sinar ultraviolet juga ada dampak negatifnya loh. Apa sih dampak-dampak negatif dari sinar UV? Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, kulit terbakar. Paparan sinar ultraviolet yang berlebihan bisa menyebabkan kulit kita mengalami kondisi yang disebut dengan istilah sunburn atau kulit terbakar. Nah, jadi usahakan untuk tidak terlalu lama berjemur di bawah sinar matahari, apalagi jika sudah memasuki pukul 11 siang sampai pukul 4 sore. Karena pada kondisi tersebut cahaya matahari lebih kuat dan tepat mengarah ke arah kita, sehingga berjemur tanpa perlindungan justru nggak baik untuk kulit kita. Yang kedua, meningkatkan resiko kanker kulit. Sinar UVB pada cahaya matahari selain juga dapat menyebabkan sunburn atau kulit terbakar, juga dapat merusak DNA dan menekankan sistem kekebalan kulit. Sementara untuk sinar UVA-nya dapat menembus dan merusak membran sel kulit serta DNA di dalamnya. Nah, salah satu bentuk kanker kulit yang paling serius adalah melanoma. Bahkan, melanoma sekarang merupakan salah satu kanker yang paling umum dapat terjadi di kalangan remaja dan dewasa. Kisaran usianya sekitar 15 sampai 29 tahun. Hingga kini, melanoma menyumbang sekitar 3% dari kasus kanker kulit. Selain itu, sinar UV juga dapat menyebabkan kanker kulit non-melanoma. Kanker kulit yang satu ini tidak terlalu mematikan dibandingkan dengan melanoma. Namun, mereka dapat menyebar jika tidak cepat-cepat dirawat sehingga dapat menyebabkan cacat dan masalah kesehatan yang lebih serius. 3. Merusak mata. Terlalu lama menatap matahari dengan mata telanjang bisa menyebabkan penyakit katarak. Nah, katarak itu apa sih artinya? Katarak adalah suatu bentuk kerusakan mata di mana hilangnya transparasi dalam lensa penglihatan awan mata. Jika tidak segera diobati, katarak dapat menyebabkan kebutaan. Penelitian telah menunjukkan bahwa radiasi UV dapat meningkatkan kemungkinan suatu katarak tertentu. Selain katarak, jenis kerusakan mata lainnya adalah pterygium atau pertumbuhan jaringan yang dapat menghalangi penglihatan, kanker kulit di sekitar mata, dan degenerasi makula atau bagian retina di mana persepsi visual paling akut. 4. Munculnya tanda-tanda penuaan. Sinar UV dapat merusak serat-serat di kulit yang disebut elastin. Ketika serat ini rusak, maka kulit akan mengendur dan meregang. Nah, paparan sinar matahari yang kronis juga dapat menyebabkan penuaan dini, yang seiring waktu dapat membuat kulit menjadi lebih tebal, berkerut, juga kasar. Gak main-main loh, 90% dari perubahan kulit umumnya disebabkan oleh matahari. Kelima, terganggunya sistem kekebalan tubuh. Paparan radiasi UV yang berlebihan dapat menekankan berfungsinya sistem kekebalan tubuh dan pertahanan alami kulit. Nah, jadi menekankan di sini itu maksudnya dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh dan mengurangi kemampuan kulit untuk melindungi diri. 6. Kemerahan pada kulit.
Pancaran sinar UVB yang berlebihan dapat menimbulkan gejala kemerahan pada kulit dan iritasi kulit disertai rasa gatal pada bagian kulit yang memerah. 7. Dapat merusak sel kulit. Radiasi sinar UVA yang menembus lapisan dermis kulit dapat menyebabkan terjadinya kerusakan pada sel-sel yang berada di lapisan dermis kulit. Nah, lapisan dermis kulit itu maksudnya lapisan bagian kedua pada kulit yang fungsinya itu sebagai lapisan penguat dan pemberi elastisitas pada kulit. Yang terakhir, yang ke-8, kulit dapat kehilangan elastisitas. Paparan sinar UV yang berlebihan itu dapat menyebabkan elastisitas kulit kita akan berkurang. Nah, ciri-ciri kulit yang elastisitasnya baik itu keadaan kulitnya ketika kulit dicubit akan mudah kembali seperti semula. Tapi sebaliknya, kulit yang tidak elastis lagi itu akan mengendur dan muncul kerutan-kerutan pada bagian epidermis kulit. Nah, cukup sekian materi-materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaklumi dan dimaafkan karena kami juga masih baru belajar. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.